Dan yang lebih aneh, yang dihina justru diam, yang diserang justru tidak membalas, yang dicaci justru tetap menunduk. Banyak orang bertanya, kenapa orang Jawa tidak melawan? Kenapa orang Jawa tidak membalas hinaan itu? Pernahkah kita memperhatikan fenomena aneh ini? Akhir-akhir ini di media sosial ada satu pemandangan yang makin sering muncul. Orang menghina suku Jawa dengan kata-kata kotor, dengan istilah keji, dengan sebutan yang bahkan tidak pantas diucapkan oleh manusia berakal. Jawa hama, Jawa cuma kuli, Jawa tukang kebun, Jawa nggak ada yang jadi apa-apa. Dan yang lebih aneh, yang dihina justru diam, yang diserang justru tidak membalas, yang dicaci justru tetap menunduk. Banyak orang bertanya, kenapa orang Jawa tidak melawan? Kenapa orang Jawa tidak membalas hinaan itu? Jawabannya sederhana, karena orang Jawa tidak hidup dari amarah. Dalam falsafah Jawa kuno, ada satu ajaran yang sangat tua. Wong sabar iku digedhekke uripe. Orang yang sabar ditinggikan derajat hidupnya. Dan orang Jawa memegang itu bukan cuma di mulut, tapi di hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur Nusantara. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Jawa itu bukan lemah, Jawa itu menahan diri. Banyak orang salah paham. Mereka mengira orang Jawa itu penakut, mengira orang Jawa itu tidak berani, mengira orang Jawa itu bisa diinjak seenaknya. Padahal dalam ajaran Jawa, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Artinya, orang Jawa tidak perlu ribut untuk kuat, karena kekuatan sejati bukan di mulut tapi di batin. Yang kedua, kenapa Jawa sering dijadikan kambing hitam? Jawabannya pahit, karena kecemburuan sosial. Di banyak daerah, orang Jawa datang sebagai perantau. Mereka tidak membawa kuasa, tidak datang membawa senjata, tidak datang membawa jabatan. Mereka datang membawa satu hal saja, kerja keras dan kesabaran. Mereka jadi petani, jadi kuli, jadi tukang bangunan, jadi pedagang kecil. Pelan-pelan hidup mereka cukup, bukan mewah, tapi cukup. Dan justru disitulah masalahnya, karena ada orang yang tidak mau bekerja sekeras itu, tapi tidak mau kalah, lalu mencari kambing hitam. Dan yang paling mudah disalahkan adalah orang Jawa. Yang ketiga, fakta Jawa bukan penjajah. Banyak orang menuduh orang Jawa menjajah daerah kami. Padahal faktanya transmigrasi itu program negara, bukan program suku Jawa, bukan kemauan orang Jawa. Kenapa Jawa yang dikirim? Karena Jawa padat penduduk, karena Jawa punya tenaga kerja yang melimpah. Dan orang Jawa yang dikirim bukan pejabat, mereka rakyat kecil. Kalau ada masalah kebijakan, yang salah itu kebijakannya, bukan sukunya. Yang keempat, Jawa bukan hama. Jawa adalah pembangun peradaban. Kalau ada orang bilang Jawa itu hama, itu bukan cuma hinaan, itu kebodohan sejarah. Mari kita bicara fakta. Saat banyak bangsa lain masih hidup dalam kegelapan, di tanah Jawa sudah berdiri Candi Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia, Candi Prambanan, Candi Hindu megah setinggi 47 meter, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Plausang, dan ratusan candi yang lain. Itu jelas-jelas bukan dibangun oleh bangsa primitif. Itu dibangun oleh peradaban yang tinggi, ilmu yang terukur, ilmu arsitektur tingkat tinggi, ilmu tata sosial, dan organisasi ribuan manusia. Kalau leluhur Jawa itu hama, mustahil mereka bisa membangun semua itu. Yang kelima, rahasia besar Jawa yang disembunyikan.
Banyak orang lupa sejarah. Siapa yang pertama kali perang besar melawan Belanda? Jawabannya Perang Diponegoro. Perang itu berlangsung hingga puluhan tahun, bukan sekedar sebulan, bukan hanya setahun. Itu perang raksasa. Dan dari situlah Soekarno menyebut Jawa sebagai pemantik api revolusi. Artinya, api perlawanan pertama kali menyala besar dari tanah Jawa. Tapi orang Jawa tidak pernah mengklaim itu sendirian, karena orang Jawa tahu kemerdekaan ini milik semua suku, bukan milik satu golongan saja. Yang keenam, kenapa Jawa tidak suka menyombongkan diri? Dalam falsafah Jawa, urip iku mung mampir ngombe, hidup itu cuma singgah sebentar. Maka dari itu ojo tumeh, jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling penting. Karena itulah orang Jawa tidak suka teriak-teriak soal jasanya. Yang ketujuh, rahasia batin orang Jawa, nerimo tapi bukan menyerah. Banyak yang salah paham dengan kata nerimo. Nerimo itu bukan pasrah, bukan sekedar bodoh. Nerimo itu menerima dengan sadar sambil tetap berjuang. Dalam serat Wedatama diajarkan, sabar iku ingaran mustikaning laku. Sabar itu permata tertinggi dalam hidup. Yang kedelapan, hinaan itu datang dari hati yang sakit. Dalam ajaran Jawa dan agama, wajah adalah cermin batin. Orang yang hatinya penuh iri, penuh dengki, penuh amarah, pasti ucapannya kotor. Dan di dalam kitab suci Al-Quran pun sudah jelas, janganlah kamu mengolok-olok suatu kaum, karena orang yang suka menghina biasanya sedang kalah dalam hidupnya sendiri. Yang kesembilan, Jawa menjaga NKRI dengan cara yang tidak terlihat. Bukan dengan teriak, bukan dengan pamer, tapi dengan menjaga stabilitas, menjaga kerja, menjaga ketenangan, menjaga persatuan. Itulah laku Jawa yang sejati. Yang kesepuluh, kalau Jawa mau marah, Indonesia sudah kacau. Tapi Jawa tidak memilih jalan itu, karena Jawa memegang pesan leluhur, menang tanpa ngasorake. Kalau hari ini kita masih melihat orang Jawa diam saat dihina, itu bukan karena mereka kalah, itu karena mereka masih ingin Indonesia tetap utuh. Dan ingat baik-baik, bangsa ini berdiri bukan karena satu suku, tapi akan hancur kalau kita saling menghina. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.